Ibu. Selamat bertemu dan saya ucapkan selamat pagi untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel KD 3.12. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur cerita fabel. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya loh. Pertama, ada orientasi. Lalu kemudian yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Dan yang keempat ada koda. Ini maksudnya seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu dikenalkan, mulai dari kancil, mulai dari buaya, mulai dari gajah dan seterusnya. Latarnya di mana, di hutan atau di mana. Itu namanya orientasi atau pengenalan. Komplikasi itu adalah bagian dari konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Ya, ini terus beranjak menuju klimaks sampai puncak masalah. Jadi konflik ini akan dibangun semakin naik, semakin memuncak dan terus memuncak sampai menuju klimaks. Ini adalah namanya komplikasi. Berikutnya adalah resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Ketika masalah sudah sampai klimaks, maka perlahan-lahan masalah itu akan menurun. Nah, penurunan ini atau pemecahan masalah ini sudah ditemukan, namanya resolusi. Koda, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang didapat atau dipetik dari cerita tersebut. Jadi koda ini nama lainnya adalah hikmah, atau bisa kita katakan sebagai pesan moral atau juga amanat. Saya beri contoh fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Mari kita telaah strukturnya. Yang mana sih yang dikatakan orientasi, resolusi dan seterusnya. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah judul yang paling atas, judulnya Gajah yang Baik Hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Ini kita sebut sebagai orientasi, karena ini mengenalkan tokoh kancil dan juga gajah. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangatlah ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Ini adalah komplikasi yang nantinya akan dibawa sampai ke puncak atau ke klimaks. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolong.
Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar, kau mendapat ikan. Benar, benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Ini masih pada tahap komplikasi, yang nanti juga akan tetap digiring sampai menuju puncak atau klimaks. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri ya? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Masih sama, ini kita sampai tetap di tahap komplikasi atau klimaks. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai resolusi, atau artinya pemecahan masalah. Ketika Kancil sudah bisa naik ke atas dengan pertolongan gajah. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita berhati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Ya, kalian sudah tahu pastinya ini adalah yang kita sebut sebagai koda atau hikmah atau pesan moral ataupun amanat. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang ciri-ciri isi dari masing-masing bagian struktur cerita fabel. Orientasi, ciri isinya seperti apa? Atau biasanya berisi tentang apa? Yaitu pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan juga mulai memunculkan konflik. Jika komplikasi, biasanya berisi tentang hubungan sebab akibat sampai muncul masalah hingga memuncak atau sampai pada klimaks. Di resolusi biasanya berisi tentang penyelesaian masalah. Koda biasanya berisi tentang nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita, atau yang kita sebut tadi amanat atau hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Aspek kebahasaan cerita fabel.
kalimat langsung biasanya terdapat pada kalimat-kalimat di cerita fabel. Apa sih kalimat langsung itu? Yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, biasanya menggunakan tanda petik, seperti misalnya dialog, itu adalah kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang terdapat pada kalimat. Kata hubungan waktu. Seperti apa kata hubungan waktu? Ada dua. Yang pertama, kata yang menyatakan permulaan, biasanya menggunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Yang kedua, kata waktu bersamaan. Digunakan kata waktu, sewaktu, kala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Itu kata hubungan waktu. Kata sandang si dan sang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Misalnya, si kancil anak nakal. Nah, itu adalah kata sandang si. Biasanya diikuti kata benda atau kata sifat. Jadi tidak punya makna khusus, tapi langsung mengikuti makna kata di depannya itu tadi. Kata depan. Teks cerita fabel biasanya menggunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu yang dirangkai dengan kata depan, seperti halnya di dan juga pada. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.